Halo sahabat YouTube semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat semuanya. Kali ini Mimin informasikan satu film yang legendaris, yang berjudul Rurouni Kenshin. Film ini disutradarai oleh Keiichi Utomo pada 14 tahun sebelum kota ini dinamai Tokyo. Pada era Shogun Tokugawa, yang kemudian berganti ke era Bakumatsu, kota Tokyo ini bernama Hokkaido, pada tahun 1867. Sekarang dikenal dengan ibu kotanya Jepang. Pada masa itu, di era Shogun kekuasaan Shogun yang berlaku sangat otoriter, rakyat-rakyat pada mencekam, dibuat rasa tidak aman, oleh kekuasaan Shogun pada saat itu sehingga datanglah Kenshin, yang sangat berjasa dalam mengalihkan kekuasaan, dari era Shogun ke era Bakumatsu. Pada kekuasaan Shogun, sebelum beralih ke era berikutnya, peran Kenshin sangat berjasa dalam menghabisi musuh-musuhnya. Kenshin banyak menghabisi para antek-antek Shogun, sehingga Kenshin diberi julukan sebagai Batosai sang pembantai, yang berlaku pada peristiwa perang Bonshin. Film ini bermula dari stasiun kereta, yang pada saat itu berada di Yokohama. Ini salah satu penemuan kendaraan dari era Shogun dalam membangun tatanan kota, dengan transportasi kereta tersebut pada tahun 1879. Di mana penemuan kereta ini, disebut dengan era Meiji, yang merupakan kekuasaan Shogun pada generasi yang ke-15, yang kemudian akhirnya beralih kembali ke pemerintahan yang dikuasai penuh oleh sistem kekaisaran. Di stasiun kereta ini, penuh dengan para aparat, yang dimana kali itu dipimpin oleh Hajime Saito atau Goro Fujita, yang sedang melakukan razia penjual senjata gelap, yang merupakan kiriman dari kota Shanghai. Kemudian Hajime melihat satu orang Jepang, orang tersebut berpenampilan seperti orang Cina, namun orang tersebut sangat mengenal pimpinan dari Hajime Saito. Orang tersebut sangat terkenal dan sangat pandai dalam strategi perang. Nama aslinya adalah Enishi Yukishiro, yang merupakan orang yang paling ditakuti di Shanghai, Cina. Dapat dikatakan dia adalah mafia dari Shanghai. Salah satu mafia dari Shanghai yang sangat berani. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa dia adalah sang penjual senjata api, serta kapal perang bahkan. Tanpa ragu-ragu ia menawarkan kepada Hajime, pimpinan prajurit tersebut, sehingga Hajime merasa kesal, dan melakukan penangkapan kepada Enishi Yukishiro. Namun tidak semudah itu, mafia ini sudah biasa dalam menangani lawan yang akan menangkapnya. Dia pun melakukan pemberontakan dan perlawanan kepada prajurit Hajime, yang dikala itu prajurit Hajime banyak yang tewas di tangannya. Bahkan dengan lantangnya Enishi Yukishiro ini bertanya, di mana keberadaan Batosai? Tentu saja pertanyaan ini membuat Hajime heran dengan mafia yang satu ini, karena dia adalah mafia Cina. Namun dia bertanya kepada Kenshin atau Batosai sang pembantai dari Jepang. Maka tidak terelakkan lagi pertarungan pun dimulai dengan anak buah Hajime yang sigap untuk melumpuhkan mafia ini. Namun suasana yang mencekam dengan pertarungan itu, tiba-tiba saja Enishi ini menyerahkan diri atau mengaku kalah, sehingga prajurit Hajime langsung menahannya dan membawanya ke markas. Namun mafia ini bukannya merasa menyesal atas kekalahannya. Lantas dia seolah-olah tersenyum dan merencanakan sesuatu, dan ini akan digunakannya untuk mengetahui situasi saat ini, bahwasanya di Tokyo akan merayakan suatu perayaan, yang pastinya, orang dicarinya yaitu Batosai pasti hadir di acara tersebut. Perayaan itu adalah perayaan suatu pernikahan, yang dimana Kenshin atau Batosai dan teman-temannya, dipastikan akan hadir untuk melihat perayaan kegembiraan tersebut, tepatnya di daerah Asakusa. Yang mana perayaan tersebut sudah didominasi oleh sistem barat atau ala-ala barat, di mana pengantin wanita mengenakan pakaian bernuansa barat. Selanjutnya pelatih kepolisian melatih para prajurit untuk melindungi negaranya dari serangan berbagai musuh. Di base camp ini digunakan sebagai tempat latihan, yang diharapkan prajurit Jepang semakin tangguh dalam menghadapi musuh. Kepala polisi yang bernama Uramura, dan juga salah satu master pedang aliran Chutsuryo, yang bernama Maika Wo-mio, merupakan pelatih di tempat itu. Kemudian Kenshin juga diundang, di tempat basecamp latihan pedang prajurit-prajurit negara, yang dimana negara di saat itu sedang mencekam dikarenakan gejolak demi gejolak,
musuh akan masuk ke negaranya. Karena ada pertarungan atau perang dingin antara Cina dan Tiongkok. Sedangkan kepolisian Tokyo menahan Anishi Yukishiro untuk dipindahkan di tahanan pemerintah Cina, sehingga perintah ini akan membuat Hajime dongkol kepada atasannya, dikarenakan Hajime telah bersusah payah untuk menahan atau menangkap Anishi Yukishiro. Ini semua dikarenakan pemerintahan Cina meminta agar Anishi Yukishiro ditahan di tempatnya dengan dalih penangguhan, namun Hajime mencurigai bahwasanya Anishi akan dibebaskan, sehingga Hajime mengutus mata-mata untuk mengawasi pergerakan orang Cina tersebut. Sebenarnya Hajime masih tidak terima atau menolak keputusan yang telah diputuskan atasannya, namun sangat berat hati dia harus tetap mentaati keputusan tersebut. Selanjutnya, sampailah di restoran yang bernama Akabeko. Di sana adalah tempat favorit makanan yang dimakan oleh Kenshin atau si Batosai. Di sanalah Batosai menemukan sebuah catatan yang berisikan atau bertuliskan gincu, yang merupakan simbol pembantaian atas dasar balas dendam, yang penjahat baru itu bernama Anishi Yukishiro atau Arata Makenyu. Restoran ini milik wanita yang bernama Taiseki Hara, dan ini adalah anak buahnya Tsubame Sanju. Di saat itu Anishi dan 5 orang temannya berniat untuk membalas dendam kepada Kenshin atau Sang Batosai. Ke-6 orang tersebut telah dipersiapkan, dan telah diberikan senjata yang ampuh untuk menghancurkan Tokyo. Di mana Tokyo adalah tempat Kenshin berada atau bermukim, mereka telah dilengkapi dengan senjata yang dikenal dengan 6 sekawan. Sejatinya mereka juga memiliki tujuan yang sama atau membalas dendam kepada orang yang sama, yaitu Kenshin Batosai. Kemudian restoran itu mendapatkan tembakan. Seketika itu restoran Akabeko pun hancur, dikarenakan Mariam yang telah ditembakkan oleh salah satu anggotanya. Maka restoran Akabeko sekarang tinggal puing-puing kayu dan runtuhan. Namun apa yang mereka lakukan dengan tembakan ke restoran tersebut, ternyata salah sasaran. Kenshin dan teman-temannya, mujur telah pergi dari sana, sehingga tidak ada yang melukai mereka. Dendam Anishi telah sampai ke puncaknya. Dia menginginkan Kenshin tidak hanya mati, tetapi mati dengan cara yang menderita, serta mengakui kesalahannya dan menyesalinya di masa yang lalu. Dari peristiwa atau kejadian tersebut, maka pihak kepolisian pun langsung mendeteksi tempat peluncuran penembakan restoran Akabeko itu. Namun sayangnya, polisi tidak menemukan sedikit pun jejak dari mereka. Hanya saja polisi menemukan secari kertas bertuliskan Jinchu, atau menghakimi manusia, yang sejatinya ditujukan kepada ada Kenshin atau Batosai sang pembantai. Bagi Kenshin itu bukanlah hal yang baru, karena apa yang dilakukan oleh musuhnya ini, telah dialaminya pada masa yang lampau, di mana Kenshin juga melakukan hal yang sama, yang selalu memberikan secari kertas, terhadap siapa yang akan menjadi targetnya. Kemudian ketua kepolisian tersebut Hajime, menginformasikan kepada Kenshin bahwasanya ada seseorang yang bernama Anishi yang berniat akan membalas dendam kepadanya, sedangkan kejadian pengeboman atau penghancuran restoran itu telah didapati beberapa orang yang menjadi korban, termasuk Tae dan Tsubame. Mereka semua dirawat atau diobati oleh Megumi. Kemudian Sanosuke mencoba menelusuri informasi tentang luka di pipi Kenshin yang masih ada hingga sekarang. Megumi mengatakan, dulu dia pernah bertanya kepada seorang dokter tentang luka tersebut, dan dokter tersebut mengatakan, luka akibat kemarahan di jalan keadilan, susah untuk menghilang, sampai kemarahan itu reda. Dari peristiwa peledakan tersebut itulah, Sanosuke ternyata mencurigai sesuatu. Mungkin hal ini ada sangkut pautnya dengan Kenshin, suatu dendam yang belum terbalaskan. Selanjutnya Sanosuke pun kembali ke pondoknya, dan menemui Kenshin. Kemudian Sanosuke bertanya kepada Kenshin tentang ledakan itu. Sanosuke meminta Kenshin, yang saat itu masih terjaga, untuk menceritakan peristiwa masa lalunya, mengenai kaitannya dengan ledakan Akabeko tersebut. Tiba-tiba saja 2 muridnya datang, dengan luka yang parah, serta mengatakan kepada Kenshin, bahwa dia diserang oleh orang yang sangat hebat serta kuat, hingga aparat pun di sekitar situ tidak dapat mendekatinya atau menghentikannya. Mendengarkan hal itu, Kenshin langsung terbakar emosinya,
kemudian langsung bergegas ke TKP. Tidak lupa juga Sanosuke mengikuti Kenshin. Namun di tengah jalan, Kenshin bertemu dengan beberapa orang polisi yang akan datang ke rumahnya dengan dalih akan mempertanyakan atau mengusut tentang masalah ledakan di restoran Akabeko. Hal ini membuat Kenshin berubah haluannya, sedangkan Sanosuke tetap menuju ke TKP. Kenshin menemui atau menuju rumah Oramura. Betapa kagetnya Kenshin menemukan di rumah tersebut sedang ada pembantaian yang telah dilakukan oleh anggota dari 6 sekawan itu. Yang bernama Hyoko Otawa, dia telah dilengkapi senjata di sekujur tubuhnya. Dia sangat membenci Kenshin karena telah membunuh temannya di masa yang lalu. Sebelum pembunuhan berlanjut, Kenshin dengan cepat menyambar pedangnya untuk menghentikan penyerangan oleh Hyoko Otawa. Kenshin sempat mempertanyakan, siapa yang menyuruhmu atau memperalatmu untuk melakukan pembantaian ini? Namun orang itu hanya tertawa, kemudian menyerang Kenshin dan pada akhirnya Kenshin juga yang memenangkannya. Namun Kenshin masih bingung siapa dalang semua ini. Kenshin belum menemukan jawabannya atas pertanyaan besarnya, dikarenakan Kenshin hanya memiliki musuh kepada orang tertentu. Tetapi kenapa melibatkan banyak orang yang harus menjadi korban? Banyak yang sudah menjadi korban baik dengan pedang maupun dengan tangan kosong. Juga salah satu 6 sekawan di tangannya yang berlapiskan besi, sehingga dapat menghancurkan apa saja, termasuk pedang yang mengenainya. Selanjutnya Sanosuke baru sampai dengan perasaan sangat kesal dan emosi. Keesokan harinya, Kenshin yang berjalan di suatu lorong, yang di situ Kenshin bertemu dengan Anishi, di mana Anishi sedikit meliriknya Kenshin, lalu teringat dengan peristiwa di masa lalunya, di mana Kenshin membantai atau menghabisi kakaknya sedangkan Anishi yang waktu itu masih kecil, melihat dengan matanya sendiri, sehingga dendam itu masih melekat di hatinya. Sehingga Kenshin merasa bersalah, mentalnya terguncang saat berhadapan dengan Anishi, karena susah untuk mengakui kesalahannya di masa yang lalu. Anishi juga sedikit menceritakan perjuangannya, hingga keluar dari Jepang menuju Shanghai, dengan melakukan banyak hal, hingga saatnya kini dia telah menjadi mafia besar. Dan Anishi berjanji, akan melakukan pembantaian yang lebih besar lagi, akan membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya. Bahkan Anishi juga berjanji akan membantai semua orang-orang yang terdekat dengan Kenshin, sehingga pernyataan tersebut menjadi renungan buat Kenshin, dan kekhawatiran akan apa yang dinyatakan olehnya, karena Kenshin tidak mau orang-orang yang tidak bersalah merasakan akibatnya. Tentu saja Sanosuke dan Manggumi kaget mendengarkan penjelasan dari Kenshin, di mana mereka sudah mengetahui bahwa Kenshin adalah sang penyelamat, namun dia belum mengetahui latar belakang dari Kenshin, sehingga muncullah orang-orang yang tidak dikenal untuk membalaskan dendamnya kepada Kenshin, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya kepada Kenshin, namun juga kepada orang terdekat Kenshin. Saat pemberontakan era Shogun, di mana Kenshin berada dalam bahaya waktu itu, akhirnya membuat mereka berdua harus pindah ke sebuah rumah di pedesaan, untuk hidup bersama sebagai suami istri. Di sanalah Kenshin bisa hidup dengan damai. Kenshin bekerja sebagai petani dan mengambil upah di masyarakat desa tersebut. Istrinya dan Kenshin sangat bahagia menjadi hidup seperti orang biasa dengan kedamaian. Pada awalnya, istrinya pernah menceritakan kepada Kenshin bahwa dia akan menikah kepada seseorang, namun keduluan seseorang itu meninggal atas insiden pemberontakan. Kemudian Kenshin mengatakan kepadanya agar jangan bersedih, dan Kenshin bersedia untuk menggantikannya. Kilas balik, namun di balik semua itu, ternyata pernikahan Kenshin dahulu bersama Tomo telah direncanakan oleh kelompok yang bernama Minobu. Sengaja dia untuk menikahkan dengan Kenshin, guna untuk membalas dendam serta mencari tahu kelemahan Kenshin. Waktu demi waktu berjalan, hingga akhirnya istrinya berubah pikiran. Yang awalnya Tomo ingin merencanakan pembunuhan terhadap Kenshin, namun berubah mencintainya hingga saat itu. Memang cinta tidak bisa direncanakan, tapi dia akan tumbuh dengan sendirinya. Malahan istrinya menjadi bingung antara cinta dan kesetiaannya kepada Minobu, karena pada awalnya rencana itu telah diputuskan, dan bahwasanya dia menikahi Kenshin agar segera mendapatkan kelemahan dan bisa membunuhnya. Akhirnya istrinya memilih untuk mengikuti rencana awalnya, atas dasar
kesetiaan kepada Minobu. Disinilah istrinya merasakan kekecewaan dan sakit hati atas perasaan yang telah tumbuh kepada Kenshin suaminya, karena pada dasarnya, rencana ini telah dihitung matang-matang untuk membunuh Kenshin. Lalu kemudian, seseorang telah memberitahu kepada istrinya agar pergi dari sana, atau keluar dari rumah itu, karena akan dilakukan penyerangan kepada Kenshin. Keesokan harinya Kenshin menemukan sebuah catatan harian, yang ditulis oleh istrinya, yang mengatakan bahwa agar Kenshin menemuinya di hutan. Dari catatan itulah Kenshin mengetahui bahwasannya orang yang dibunuhnya adalah calon suami daripada istrinya kala itu. Kemudian Kenshin pun menuruti catatan yang ditulis oleh istrinya. Ia segera menemui istrinya di hutan, yang telah dijanjikan oleh istrinya tersebut. Namun sayangnya semua itu hanyalah sabotase. Istrinya tidak ada di situ merupakan suatu jebakan oleh Minobu. Kenshin pun saat itu bertarung dengan pimpinannya, yang bernama Tatsumi. Di pertarungan tersebut Kenshin hampir saja membunuhnya, namun istrinya tiba-tiba datang menghadang melindungi Tatsumi. Tanpa sengaja pedang Kenshin mengenai istrinya tersebut, sehingga dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kenshin menyesali apa yang telah dilakukannya sehingga dia menggoreskan satu goresan lagi di pipi sebelah kirinya, sehingga membentuk angka silang di pipi Kenshin, yang saat itu juga disaksikan oleh adik daripada istrinya, sehingga membuat dendam baru atas kesedihan dari seorang adik kepada kakaknya yang telah tertebas oleh Kenshin. Selanjutnya keesokan harinya Kenshin pun mengitari kota Tokyo, karena menurut informasi akan terjadi pembantaian besar-besaran atas dasar balas dendam kepadanya, dan pada malam harinya Hajime dan prajuritnya mendatangi tempat yang diperintahkan oleh atasannya. Namun setelah sampai di sana ternyata orang-orang Cina sudah siap dengan senjatanya untuk membantai Hajime. Akhirnya mau nggak mau Hajime pun bertarung melawannya. Jika semua ternyata hal itu dilakukan untuk menunda-nunda waktu polisi, di mana malam itu adalah malam yang direncanakan oleh Enishi, yaitu malam pembalasan, dan pada malam itu juga seperti biasa lakukan penyebaran selebaran kertas yang bertuliskan Ginchu, sebelum memulai pembalasan atau pembantaian kepada masyarakat Tokyo. Yang di saat itu salah satu anggotanya dari 6 sekawan itu, diperintahkan untuk menembakkan meriam ke pusat kota, guna untuk membuat kepanikan, dan 6 sekawan itu telah beraksi, yang membuat masyarakat menjadi ketakutan, di mana saat itu prajurit pun dibantai habis-habisan. Merupakan malam yang sangat tragis. Darah dan api yang terus mengalir dari ledakan itu. Kenshin langsung berlari dengan sangat cepat menuju pusat penembakan. Akhirnya Kenshin bertemu dengan si tangan senjata. Satu di antara 6 sekawan itu langsung menembak Kenshin secara bertubi-tubi, tetapi pada akhirnya Kenshin berhasil memotong tangan senjatanya, hingga membuatnya merasa lemah dan tak berdaya. Kemudian dikarenakan kekalahannya itu dia memohon kepada Kenshin agar menghabisinya saja sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Namun Kenshin telah berjanji dengan pedangnya bahwa dia tidak akan mau membunuh lagi. Cukup sudah kisah masa lampau yang kelam diingatannya. Tak lama kemudian polisi pun datang menangkapnya dan membawanya ke sel. Selanjutnya satu di antara 6 sekawan itu yang bernama Yatsumaju yang tetap melakukan pembantaian. Kemudian di sana telah ada Anishi yang membawakan oleh-oleh berupa mayat di dalam sebuah karung, yang dimana Sanosuke tidak terima dengan yang dibawanya, dan melakukan perlawanan kepada Anishi. Namun Sanosuke bukanlah tandingan Anishi, sehingga Kaoru pun disandera oleh Anish, dan dibawa pergi olehnya, setelah Anishi membantai orang-orang atau teman-teman Kenshin di tempat itu. Dan kemudian Kenshin berlari dengan cepat untuk pulang. Setelah sampai di rumah, murid-muridnya sudah pada teler, karena telah dihantam oleh Anishi. Yang dikesalkan Kenshin adalah Kaoru telah dibawa olehnya, sehingga membuat khawatir pada Kenshin. Di tempat itulah Kenshin juga menemukan sebuah surat, yang diambil dari mulut seseorang yang telah mati di tempat itu, yang berisikan penghakiman manusia. Selanjutnya keesokan harinya betapa kagetnya Hajime, melihat kota Tokyo saat ini sedang amburadul dikarenakan semalam Hajime diperalat dan dijebak untuk pergi ke Yokohama, agar pembantaian mereka tidak terhalang. Dan Kaoru ternyata masih tidak dibunuh oleh Anishi. Dia terbangun dari tidurnya dan langsung kabur dari sana. Namun Kaoru tidak menemukan jalan lagi. Enishi pun datang menghampirinya saat itu, seakan membunuh Kaoru dengan mencekik lehernya.
Namun tiba-tiba Anise menghentikan tindakannya untuk membunuh atau mencekik Kaoru, sebab dia teringat akan Tomu kakaknya yang seolah-olah kakaknya mengisyaratkan agar Anis tidak membunuhnya. Kenshin menatap tulisan yang terpampang di sana, yaitu hidup dalam kebenaran yang nyata, membuatnya merenungi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Hampir saja Kenshin putus asa dengan beban hidup yang dialaminya. Untung saja, bersama Kaoru dan gurunya yaitu Seijuro Megumi, serta teman-teman yang lain yang selalu memberinya semangat untuk hidup termasuk mendiang istrinya Tomoyuki Zero, sehingga Kenshin merasa lega dan mantap di dalam hatinya untuk mengatasi pemberontakan di kotanya, termasuk pemberontakan Anishi atau mantan adik iparnya. Selanjutnya Kenshin pun bergegas untuk mencari dan menemukan di tempat Anishi, yang akhirnya Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Dia sendirian melawan begitu banyaknya pasukan dari Cina itu, ditambah lagi Yatsu. Tak lama kemudian, Masao dan beberapa mantan anggota Oniwa Banshu datang membantu. Selanjutnya Kenshin berperan melawan banyak musuhnya. Polisi pun datang beserta prajuritnya untuk mengatasi pertikaian tersebut. Di tengah berkecamuknya perang, Kenshin kedatangan tamu yaitu Sanosuke Sagara yang akan membantu Kenshin waktu itu. Walaupun dalam keadaan terluka, Sanosuke Sagara tetap membantu Kenshin, sehingga Kenshin bisa langsung masuk menemui Anishi. Ternyata perjalanan Kenshin di dalam juga masih berliku-liku, disebabkan banyak musuh yang menghadang. Kemudian datanglah salah satu orang yang telah pernah melawan Kenshin di masa yang lalu. Tiba-tiba saja dia ingin membantu Kenshin dalam menyelesaikan masalahnya. Pertarungan pun semakin sengit karena dua pendekar telah melawan banyak dari musuhnya, sehingga musuhnya babak belur dihantam kedua orang ini. Namun musuhnya terus bertambah, sehingga Sanosuke Sugara mempersilahkan Kenshin untuk melanjutkan untuk menemukan Anishi dan Kaoru. Dan inilah akhirnya adegan yang ditunggu-tunggu, pertarungan Kenshin melawan Anishi. Mereka bertarung dengan sangat profesional dan lincah. Namun pada saat akhirnya Kenshin pun menerima pukulan dari Anishi yang sangat fatal, sehingga keinginan Anishi kepada Kenshin agar Kenshin bisa membunuh dirinya sendiri dan mengakui salahnya atas dosanya di masa yang lampau. Namun Kenshin tidak melakukan apa yang disuruh oleh Anishi, sebab Kenshin berpendapat lain. Dia harus menghentikan keganasan Anishi serta menyadarkan dari rasa dendamnya bahwa pembunuhan atau balas dendam tidaklah bisa mengakhiri kegelisahan di hatinya. Karena kematian bukanlah bisa menebus dosa seseorang. Selanjutnya Kenshin pun bangun kembali dan melawan dengan cepat terhadap Anishi. Namun pukulan Kenshin dengan maksud untuk tidak melukainya, agar Anishi bisa menyadarinya, sehingga Anishi pun tergeletak di lantai setelah bertubi-tubi dipukul dengan senjata tumpul oleh Kenshin. Namun Anishi bertambah kesal dengan penuh emosi, bangkit dan menusukkan sebuah pisau kecil ke perut Kenshin. Namun Kenshin tidaklah menghindar atau menangkisnya. Justru Kenshin hanya meminta maaf kepada Anishi atas kesalahannya di masa yang lalu, yang tanpa sengaja membunuh kakaknya Anishi, sehingga membuat Anishi bersimpati kepada Kenshin. Di saat mereka bercengkrama, tiba-tiba saja Kenshin ditembak dari belakang oleh Sing. Saat akan menembak untuk yang kedua kalinya, maka Kaoru pun datang keluar untuk menghentikannya. Sing pun lalu mengarahkan pistolnya menembak ke arah Kaoru. Seketika itu juga Anishi menghadang peluru yang akan ditembakkan kepada Kaoru. Anishi pun langsung membalikkan badannya serta mencekik Eosing hingga tewas, yang dimana Kenshin dan Kaoru mencoba menghentikan Anishi untuk membunuhnya, namun gagal karena Eosing tetap tewas. Namun Kenshin mengucapkan terima kasih kepada Anishi karena sudah berani mengorbankan dirinya untuk menahan peluru yang akan membunuh Kaoru. Merupakan peristiwa atau momen yang sangat mengharukan saat itu. Sedikit demi sedikit Anishi mulai tergerak hatinya dan menyadari akan ketulusan daripada Kenshin dan Kaoru. Namun sekarang Anishi telah resmi menjadi sebuah tahanan pemerintah Jepang karena telah membunuh Oising. Di dalam tahanan Anishi dikirimi sebuah buku diari oleh Kaoru yang mengatakan bahwasanya kakaknya Tomo memang merelakan berkorban demi Kenshin agar tetap hidup, karena dia lebih bermanfaat banyak kepada Tokyo, sehingga Anishi barulah menyadari
apa yang diinginkan oleh mendiang kakaknya tersebut. Disitulah betul-betul ia menyesal dan menangis atas kesalahpahaman ini. Selanjutnya kehidupan kembali normal seperti biasanya, dan Kenshin pun ziarahi mendiang istrinya, dan Kenshin berjanji akan menjaga Kaoru dengan sebaik mungkin. Kisah pun tamat. Terima kasih kalian telah menonton hingga selesai. Nantikan video-video berikutnya, yang tentunya akan lebih seru. Jangan lupa bantu Mimin untuk subscribe dan like-nya. Bye-bye.